Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Bram Bimantoro, wartawan Pos Belitung. Tribuners, hari ini saya sedang berada di Pantai Serdang, pantai di timur Pulau Belitung, yang berlokasi di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Hari ini kita bakal mengulas dalam program Nganyo de Belitong, program khusus dari Pos Belitung, untuk mengulas tempat-tempat pariwisata yang ada di Pulau Belitung. Dan hari ini kita bakal mengulas tentang Pantai Serdang, pantai yang punya ciri khas, pantai yang pasirnya konon paling halus se-Asia Tenggara. Oke, ciri khas dari pantai ini juga adalah berjajarnya kater-kater di tepian pantai untuk nelayan mencari ikan. Jadi kita bakal melihat ciri khas pantai ini dari live kita bersama hari ini. Untuk menuju ke sini, teman-teman wisatawan bisa dari Tanjung Pandan sekitar 45 menit berkendara, pakai mobil atau pakai motor bisa juga teman-teman. Cukup dari pusat kota Manggar sekitar 10 menit cukup bisa untuk sampai di sini. Untuk lebih jelas, saya sudah kedatangan tamu dari sini, yaitu Bang Toto. Silakan Bang. Oke. Bang Toto, selamat sore Bang. Iya, sore. Ini adalah, bisa saya kenalkan, Bang Toto adalah Ketua Pokdarwis Serdang Berantai yang punya tanggung jawab untuk mengelola pantai ini bersama dengan stakeholder lainnya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang program pengembangan pariwisata, soal apa yang bakal rencana ke depan di pantai ini. Baik Bang. Kita hari ini di pantai pasirnya paling halus se-Asia Tenggara. Bisa dijelaskan nggak Bang untuk mencapai ke sini seperti apa dan sebagainya Bang? Ya, mungkin yang pertama sebenarnya tuh orang rumah ya, bukan tamu ya. Iya betul, orang rumah. Orang rumah. Tamu di program Nganyo de Belitong. Oh iya gitu. Mantap. Jadi mungkin ya benar. Pantai Serdang ini pantai paling timur di area Belitung Timur sendiri kan gitu, yang paling timur. Memang di sebelum 2010 kemarin ada dari salah satu universitas yang mahasiswanya meneliti mengenai pasir Pantai Serdang ini ternyata terbaik se-Asia Tenggara. Itu penilaiannya berdasarkan apa gitu Bang? Sebenarnya kita kurang paham karena di waktu itu Pantai Serdang ini belum ada pengelola. Ya, cuman secara data mungkin mereka menyampaikan berdasarkan penelitian gitu. Mungkin ada perbandingan dengan daerah lain atau gimana, kita kurang tahu gitu kan. Tapi ya seperti yang kita rasakan gitu ya, paling enggak walaupun enggak paling halus tapi enak gitu. Kalau enggak pakai sandal tuh masih enak gitu. Untuk cara mencapai ke sini bener nggak Bang, sekitar 45 menitan gitu dari kalau dari Tanjung Pandan 45 menit sampai 1 jaman lah. Tergantung kecepatan lah. Kalau di Belitung ini kan tidak macet. Sekitar 45 menitan, dan Pantai Serdang ini termasuk salah satu pantai yang paling dekat dengan kota. Iya, pantai kota lah istilahnya itu. Iya, pantai kota lah. Karena di sini cuman masih di desa kita juga itu ada pasar, dan tidak jauhnya pusat kota pun begitu dekat gitu kan. Jadi untuk kedepannya kita masih optimis, setelah pandemi ini kita akan mendatangkan wisatawan gitu kan. Ya minimal wisatawan lokal dulu gitu kan. Karena di era pandemi sekarang pun kalau Sabtu Minggu pengunjung masih normal, masih ramai gitu. Udah mulai normal kembali Bang ya? Udah mulai. Di beberapa minggu terakhir pengunjung udah mulai normal Sabtu Minggu. Untuk aktivitas sendiri Bang, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita wisatawan ketika berkunjung ke sini Bang? Banyak hal. Kita dari Pokdarwis sendiri sebenarnya udah mengelola beberapa paket wisata. Tapi di luar paket tersebut selain pantai yang begitu indah gitu di area timur, tapi di seberangnya juga kita mengeksplor mangrove gitu kan. Sebenarnya kita udah banyak menyajikan paket-paket wisata sebenarnya. Di antaranya wisata mancing bekater pun begitu. Mau mancing bekater, wisata ngambat gitu kan. Yang benar-benar jadi ciri khas kita gitu, orang sini gitu. Itu udah bisa dipakai dari wisatawan gitu Bang? Udah. Paket-paket itu apa aja Bang? Selain dari bekater tadi? Bekater,
Ngambat kalau yang di area pesisirnya. Ngambat tuh apa, Bang? Ngambat itu jadi gini, kita punya kebiasaan kalau nelayan datang mancing itu jadi istilah ngambat itu nunggu nelayan datang. Oh, oke. Jadi ngebantu. Itu termasuk paket wisata juga, Bang? Iya. Wih, seru tuh, Bang. Iya, jadi bisa bercengkerama dengan warga lokal iya, juga gitu, Bang. Jadi wisatawan itu bisa merasakan gitu. Bang, kita mungkin ke bibir pantai kali ya, Bang, biar lebih seru. Iya. Yuk, guys. Nih, Bang, waktu yang paling pas atau paling oke untuk berkunjung ke sini sebenarnya bulan apa gitu, Bang? Ya. Kalau di area timur itu biasanya jadwal-jadwal teduhnya di kisaran bulan Maretan gitu. Maret, Kisaran bulan Maret. Tapi di akhir tahun kayak sekarang di November pun masih teduh gitu. Biasanya di Desember nanti angin mulai kencang gitu. Jadi tugas kita di sini selaku pengelola biar gimana pantai kita ini bisa dinikmati kapan saja gitu. Iya. Oleh sebab itu kita tidak cuman fokus di pantainya aja gitu kan, dari paket makanan khasnya, dari explore mangrove-nya gitu kan. Untuk pengalaman saya pribadi sih, Bang, pantai ini paling oke untuk lihat sunsetnya, Bang. Sunrise-nya, Bang, sorry. Sunrise itu, Bang. Itu paling oke lah pokoknya, Bang, paling perfect. Itu memang keren banget. Ya kalau itu termasuk paket wisata juga ada, Bang? Belum, Bang. Belum. Kalau sunrise belum. Itu bonus lah untuk wisatawan gitu kan. Jadi pengunjung dari manapun kalau mau lihat sunrise yang oke, silahkan ke Serdang gitu kan. Setiap pagi. Tapi ada juga hal yang unik. Kadang-kadang itu dalam seminggu 2 sampai 3 kali itu. Kalau sunset, kita kalau mau lihat langit oranye di Serdang ini di ujung di area mangrove sana. Oh, di sebelah baratnya ya, Bang ya? Iya, itu sering. Ya. Sering kayak gitu. Kalau sunrise karena ini paling timur gitu kan. Pagi sambil jogging, sambil sepedaan. Kalau yang hobi fotografi itu bisa banget ke sini. Bisa ada homestay-nya, Bang? Ada homestay-nya enggak? Kalau homestay ada. Ada, Bang ya? Kalau homestay ada, cuman kita untuk backpackeran juga ada gitu. Kita punya camping ground di belakang gitu kan. Yang kemarin kalau tidak salah dapat bantuan dari PT Timah ya, Bang? Ya, alhamdulillah kita udah dapat CSR. Ya. Itu dari PT Timah, dari Explore Mangrove dan Camping Ground sebenarnya kan. Kalau untuk camping ground sendiri sebenarnya banyak kaitannya dengan paket-paket yang lain. Jadi untuk paket mancing bekater, kita coba menyesuaikan dengan jadwal nelayan asli pergi memancing gitu. Kalau nelayan kater di sini berangkat subuh, pulang siang gitu. Jadi bukan nelayannya yang menyesuaikan, tapi kita yang menyesuaikan dengan jadwal nelayan. Jangan sampai mengganggu mereka, pencarian mereka gitu ya, Bang. Jadi tujuannya gini, biar memberikan pengalaman yang benar-benar asli gitu untuk wisatawan tuh gitu, bukan dibuat-buat gitu. Gitu sih sebenarnya tujuannya. Makanya kita garap camping ground gitu. Kalau untuk acara malamnya di camping ground, subuhnya kita melaut bersama nelayan gitu kan. Jadi memungkinkan untuk para wisatawan ini untuk bermalam di sini gitu, untuk menghabiskan. Sebenarnya tujuannya itu. Waktu di sini jangan sampai cuma muter aja gitu ya, seperti selama ini dilakukan gitu kan. Benar. Sebenarnya kita dari Pok Darwis juga berusaha untuk mencekal mereka untuk langsung pergi gitu istilahnya. Tugas kita kan bagaimana sebisa mungkin wisatawan ini lebih lama di sini gitu kan. Nggak cuma jadi tempat singgah atau transit gitu ya, Bang ya. Iya benar, tapi mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat tidak begitu lagi. Iya. Dan salah satunya tadi saya lihat pembangunan galeri gitu, Bang. Nah, itu bisa dijelaskan, Bang? Ya, mungkin kalau untuk teman-teman Tribuners ya, udah tahu karena udah beberapa kali diangkat di media untuk rencana pembangunan galeri UMKM. Tepatnya di area tengah-tengah dari area kelola kita, Pantai Serdang. Ini bisa naik, Bang? Ya. Sambil naik. Jadi mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa Desa Baru ini sentranya UMKM. Baik. Terkhusus di Manggar, untuk, Bang? Iya, terkhusus untuk produksi pengolahan ikan. Namun di Desa Baru itu tidak punya tempat untuk ngedisplaynya. Baik. Seperti galeri itu. Karena basicnya di Desa Baru ini home industry, bukan kelompok. Siap. Jadi setiap rumah beda resep, beda rasa gitu. Nah, jadi tugas kita dengan adanya galeri ini selain dari tempat atau wadah display pemasaran untuk pelaku UMKM, di situ di galeri itu juga nantinya ada pembinaan gitu. Baik. Ada tempat kafe juga ya, Bang, ya, tadi saya dengar? Ya, jadi galeri ini memang 2 lantai. Untuk di bawah kita fokus ke produk-produk
UMKM, olahan ikan. Kalau di atas itu memang rencananya kita bikin ini kafe virtual lah. Oke. Yang nantinya di atas itu ada coffee shop, restoran, rumah makan. Tapi untuk menu-menunya sendiri kita memberdayakan warung-warung yang ada di sini gitu. Gimana tuh konsepnya, Bang? Jadi kafe di atas itu tanpa dapur gitu. Jadi nanti kalau misalnya konsumen ke atas atau wisatawan ke atas mau mesen kopi gitu dari tinggal sekitar gitu. Bisa scan barcode, bisa via aplikasi gitu kan. Nah, jadi serba virtual gitu. Kalau nelayan di sini biasanya balik jam sore, Bang ya? Ya, dari siang sampai sore biasanya kalau jadwal. Kalau paket wisata tadi, Bang, gimana cara wisatawan untuk pengen pakai wisatawan itu gitu, Bang? Ya, kita punya media promosi sebenarnya di beberapa sosmed milik Pokdarus sendiri. Kalau di Facebook itu Pokdarus Serdang Berantai, begitu juga di IG-nya. Tapi di agen-agen travel juga kita coba kerjasama gitu. Jadi bisa datang langsung ke Serdang pun juga bisa gitu kan. Kontaknya, Bang, mungkin kontak Abang langsung? Iya, boleh. Atau ke media sosial? Boleh. Kontak Abang mungkin ada teman-teman Tribuners yang lagi di Jakarta atau di Surabaya atau dimanapun bisa langsung hubungin Bang Toto untuk memanfaatkan atau memakai paket-paket wisata di Pantai Serdang. Silakan, Bang. Ya, kalau di WA 0819 4901 7671 kalau di WA. Kalau di IG Iswanto_789. Kalau di Facebook Toto Satya Iswanto. Baik. Ya. Itu, mau yuk kita jalan-jalan lagi. Mumpung sore ini dan cuacanya cukup baik ya teman-teman. Karena tadi siang cukup panas di sini. Banyak keluarga-keluarga juga camping di situ. Dan ada yang juga yang pacaran. Untuk pengawasannya sendiri seperti apa, Bang? Untuk mungkin pengelolaan sampahnya atau seperti apa gitu? Ya, kalau sejauh ini kita masih swadaya untuk masalah sampah. Masih anggota Pokdarwis di sini gotong royong secara rutin. Tapi itu menjadi PR sebenarnya, PR besar khususnya bagi kami sebenarnya. Kalau di area pantai ini kita meningkatkan kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan itu memang benar-benar sulit. Itu PR kita sejak awal gitu. Kadang-kadang kita butuh mencontohkan gitu. Nah, jadi Pokdarus mencontohkan gitu. Dari setiap minggunya, walaupun sampai sekarang sebenarnya belum berhasil amat untuk masalah sampah ini masih menjadi PR kita. Gitu. Jadi untuk para wisatawan juga harus punya kesadaran tinggi saling menjaga keaslian ini gitu ya, Bang? Iya, karena ini sebenarnya bukan pantai kami, gitu. Tapi ini pantai kita bersama. Pantai kita gitu. bersama, gitu, teman-teman ingat itu. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman kalau kata orang-orang. Oke, kita wawancara siapa lagi nih? Mungkin kita wawancara kakak itu ya di situ. Soal tanggapannya tentang pariwisata di Pantai Serdang. Ini itu ada ibu-ibu lagi piknik. Kita samperin. Bu, assalamualaikum. Kami dari Pos Belitung, Bu, nanya-nanya sedikit, Bu. Iya, gimana? Ini ibu lagi rekreasi nih, Bu, liburan. Iya. Wah, anak kecil itu. Lihat teman-teman sini. Nah, anak kecilnya main pantai. Ibu, lah sering ke sini, Bu? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Iya. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk ke sini, Bu? Apa ya? Refreshing lah, bersih pantai. Pemandangan bagus lah. Anak-anak juga senang, Bu. Ini. Siapa nama, Bu? Nama ini? Oh, ini Esyal nama. Esyal. Nama Ibu? Nama Ibu Ica. Bu Ica. Iya. Bu, ada harapan tertentu tidak dengan perkembangan pantai wisata Serdang ini ke depan seperti apa? Kalau Saran mungkin masukan. Menurut kami saya ini kayak mainan anak-anak kemarin kan lah ada, jadi sekarang lah ada. Nah, ke pembangunan lebih bagus lah untuk pantai. Soalnya ini pantainya bagus menurut kataku saya daripada pantai-pantai yang lain. Jadi maksudnya untuk pariwisata Beltimnya khususnya Pantai Serdang
lebih bagus ya lah dari pemerintah. Iya. Biar lebih maju dan wisatawan pun lebih tertarik gitu. Ada ciri khas gitu. Kalau sekarang kan kita belum ada ciri khas apa gitu, cuma kater-kater ini kan. Siapa tahu misalnya kalau yang di tepi-tepi pantai ini ada kursi-kursi apa misalnya. Pokoknya yang lebih bagus lah. Biar kami pun nyaman juga nganyau kan. Muja daripada jauh-jauh kan, lebih baik dibeli tim sendiri misal dimajukan. Gitu. Daripada jauh-jauh kan. Punya kita kan memang bagus-bagus pariwisata, tempat-tempat pantai-pantai. Oke deh, Bu. Makasih banyak, Bu. Selamat berakhir pekan, Bu. Iya. Halo, Asyel. Dadah. Ibu, mari, Bu. Bisa nyungkam kelihatan. Itu teman-teman saking halusnya pantai, anak kecil pun langsung Nyungkam, terjerumus. Itu ya, Bang Toto, mungkin ada masukan yang sangat berarti dari salah satu pengunjung kita di Pantai Serdang. Ya, mungkin jadi tolak ukur Ibu tadi kegiatan kita sebelum pandemi kemarin. Memang kita ada beberapa spot-spot permainan anak-anak yang kita sengaja kita buka gitu, jadi daya tarik. Dan juga kursi-kursi pun sempat ada yang paling di pantai. Dan nah untuk sekarang ini kita memang belum kita laksanakan lagi karena mengingat kita ini masih dalam keadaan pandemi gitu kan. Tapi dengan kembali pulihnya pariwisata kita pun sekarang udah mau mulai gitu kan. Jadi untuk Tribuners kita tidak lama lagi gitu sekarang. Kita euforia itu akan bangkit lagi gitu sekarang. Kita optimis banget untuk kebangkitan pariwisata di Belitung Timur ini, Bang ya. Siap. Oke, teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih Bang Toto untuk waktunya. Semoga pariwisata di Pantai Serdang dan galeri akan segera jadi. Amin. Okay. Baik, teman-teman Tribuners, itu cukup sekian bincang-bincang kita bersama dengan Pokdarwis Serdang Berantai yang menjadi pengelola dari Pantai Serdang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Untuk sekian live dari posbelitung.com di program Nganyau de Belitung. Jangan lupa saksikan di posbelitung.co ataupun di YouTube Pos Belitung channel. Dan untuk teman-teman yang belum vaksin, segera vaksinasi untuk menghidupkan kembali pemulihan ekonomi nasional kita. Sampai jumpa.